Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 biologi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dan membahas kembali tentang tugas-tugas subbab biologi yang sudah kami melakukan uji praktikum dan kami simpulkan ke dalam sebuah kesimpulan singkat. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan saya Aisyah Nusa Fitri sebagai moderator. Yang kedua ada Muhammad Arka, absen 21. Yang ketiga ada Raina, absen 36. Yang keempat ada Wildan Agifari, absen 41. Dan yang terakhir ada Zulfarida, absen 44. Saya sendiri Aisyah, absen 4. Nah, sesudah mengenal dari anggota kami, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Yang pembahasan pertama itu ada subbab pokok dari praktikum enzim yang sudah kami lakukan, yang akan disampaikan langsung oleh Wildan. Kepada Wildan, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu enzim. Enzim merupakan suatu senyawa kimia atau protein yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup, salah satunya manusia. Nah, enzim ini berperan sebagai katalisator yang berperan untuk mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup dengan cara mengurangi energi aktivasi. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup, salah satunya manusia, itu terdapat berbagai macam banyak enzim, salah satunya enzim petialin. Nama lain dari enzim petialin adalah amilase. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar air liur yang terletak di rahang bawah, bawah telinga, serta bawah lidah. Jadi di bawah lidah ini terdapat enzim amilase tersebut. Nah, enzim petialin itu merupakan enzim yang terdapat di dalam ludah atau yang terkandung di ludah manusia atau makhluk hidup yang membantu proses pencernaan karbohidrat. Nah, enzim petialin berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltose. Selanjutnya maltosa diubah menjadi enzim maltose menjadi glukosa. Jadi dari maltose itu diubah menjadi glukosa. Makanya kenapa kalau kita mengunyah nasi yang tawar itu, yang akan lama-lama kita kunyah itu akan menjadi rasanya agak sedikit manis gitu, karena ada campuran dari enzim petialin tersebut gitu. Seperti yang tercantum di jurnal, kami membuat suatu pengamatan enzim petialin itu menggunakan nasi sebagai bahan uji cobanya gitu. Bahan-bahannya itu ada nasi, jeruk nipis. Alat-alatnya ada 2 buah sendok sama piring kecil sebagai tatakannya. Cara kerjanya itu pertama-tama saya akan mengunyah nasi biasa selama beberapa detik atau dalam waktu yang agak lama gitu untuk merasakan enzim petialin atau amilase tersebut. Nah, lalu yang kedua, saya mengunyah atau ya mengunyah nasi yang sudah saya campur dengan jeruk nipis untuk menguji juga enzim petialin tersebut gitu, dan hasilnya terdapat di jurnal yang sudah kami buat. Mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Wildan atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan masuk ke presentasi yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu ada praktikum fotosintesis yang akan disampaikan langsung oleh Raina. Kepada Raina, kami persilakan. Baik, untuk praktikum yang selanjutnya yaitu ada praktikum Ingenhouse sederhana, di mana di sini kami akan membuktikan bahwa kadar cahaya matahari itu sangat berpengaruh bagi berjalannya proses fotosintesis. Nah, yang pertama, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan atau energi yaitu glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Hampir semua makhluk hidup bergantung dari energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan percobaan Ingenhouse sederhana dengan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada alatnya yaitu gunting. Yang kedua ada 3 buah botol ukuran sedang. Yang ketiga ada kapas, dan untuk bahan-bahannya yaitu ada yang pertama tanaman air, yang kedua soda kue, dan yang ketiga ada air biasa. Untuk hasil pengamatan dari percobaan Ingenhouse sederhana kelompok kami, yaitu yang pertama untuk tanaman air yang ditaruh di dalam ruangan dan tidak terpapar cahaya matahari atau dengan minimnya cahaya matahari, itu tidak menghasilkan gelembung-gelembung udara atau gelembung-gelembung oksigen. Yang kedua,
Untuk tanaman air yang dijemur di bawah sinar matahari dan menggunakan air biasa tanpa campuran apapun, itu menimbulkan gelembung udara yang tidak terlalu banyak, tetapi terdapat beberapa gelembung udara, dan setelah didiamkan selama 60 menit, semakin banyak dan semakin bertambah gelembung udaranya. Selanjutnya, untuk yang ketiga, yaitu tanaman air yang terjemur di bawah sinar matahari menggunakan air biasa yang dicampurkan dengan soda kue, itu menimbulkan gelembung udara atau gelembung oksigen yang paling banyak, dikarenakan pada campuran air dan juga soda kue tersebut bisa menimbulkan karbon dioksida yang merupakan salah satu faktor pendukung dari fotosintesis. Jika diurutkan dari 3 percobaan tersebut, dari yang gelembungnya paling banyak yaitu untuk tanaman air yang dicampur dengan soda kue di dalam airnya, lalu ada tanaman air yang dengan air biasa dan terpapar sinar matahari, dan yang ketiga ada tanaman air yang tidak terpapar cahaya matahari atau di dalam ruangan. Oke, baik Raina. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, untuk dari yang kedua penjelasan tadi, apakah sudah paham? Dan ya, gitu, itu dia. Sudah bisa menyimpulkan sendiri gak sih? Oke, tahu lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan subbab terakhir, yaitu ada praktikum anaerob yang akan disampaikan langsung oleh Zulfarida. Untuk Zulfarida, saya persilakan. Respirasi anaerob adalah respirasi yang terjadi dalam keadaan ketidaktersediaan oksigen bebas, asam pirufat yang merupakan produk glikolisis jika dalam keadaan Oke, baik, terima kasih Zulfarida atas penjelasannya. Cukup sudah untuk pembahasan materi dari praktikum enzim, fotosintesis, dan juga anaerob. Nah, dari praktikum ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan segala macam hal-hal yang tadi kita tidak ketahui menjadi ketahui. Dari hal-hal yang kecil bisa menjadi sangat berharga atau sangat bermakna pada praktikum kali ini. Jadi untuk itu, saya persilakan untuk pembacaan kesimpulan. Nah, pembacaan kesimpulan ini akan disampaikan langsung oleh Arka. Kepada Arka, dipersilakan. Selanjutnya ada kesimpulan dari praktikum enzim. Dari hasil analisis dan pengamatan pada percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dikunyah dalam jangka waktu yang lama akan terasa manis dikarenakan sudah tercampur oleh enzim petialin, tetapi jika kita mencampur nasi dengan perasa lain seperti jeruk nipis, maka rasa manis dari enzim petialin akan lebih lama terasanya dibanding hanya mengunyah nasi saja. Selanjutnya ada kesimpulan dari praktikum Ingenhousz sederhana. Dari hasil analisis dan pengamatan pada percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya intensitas cahaya dan kadar CO2 bisa semakin mempercepat proses fotosintesis, di mana jika semakin banyaknya sinar matahari yang menyinari tanaman, maka akan semakin cepat proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Begitu pula dengan semakin banyaknya kadar CO2, maka akan bisa semakin mempercepat proses fotosintesis terjadi dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Selanjutnya ada kesimpulan dari praktikum anaerob. Suhu fermentasi mempengaruhi lama fermentasi karena pertumbuhan mikroba dipengaruhi suhu lingkungan fermentasi. Jika suhu terlalu rendah, maka fermentasi akan berlangsung secara lambat dan sebaliknya. Jika suhu terlalu tinggi, maka mikroba akan mati sehingga proses fermentasi tidak akan berlangsung. Maka fermentasi alkohol glukosa akan dirombak menjadi alkohol etanol dan karbon dioksida. Oke, baik. Terima kasih Arka atas kesimpulannya. Cukup sudah presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada yang salah-salah kata, mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.